Dalam hampir 2 pekan terakhir, Iran menghadapi eskalasi krisis domestik yang oleh sejumlah pengamat digambarkan sebagai fase paling berbahaya sejak berdirinya Republik Islam. Bentrokan antara aparat keamanan dan warga telah berlangsung malam demi malam dengan intensitas yang terus meningkat. Namun, perkembangan paling menentukan tidak terjadi di Tehran. Perhatian kini tertuju ke Iran Selatan, tepatnya ke kota pelabuhan Bandar Abbas dan wilayah industri energi Ahvaz, dua simpul ekonomi strategis yang menopang keberlangsungan negara. Disinilah, menurut laporan media independen, aktivis, dan dokumentasi visual yang beredar luas di media sosial, tekanan terhadap rezim mencapai titik paling kritis. Di Bandar Abbas, pelabuhan utama Iran di Teluk Persia, para pekerja pelabuhan dilaporkan bergabung dalam aksi pemogokan dan demonstrasi massal. Kota ini bukan sekedar pusat pesisir, melainkan gerbang utama perdagangan Iran dengan dunia luar. Sebagian besar arus peti kemas dan ekspor-impor nasional melewati pelabuhan ini, menjadikannya komponen vital dalam rantai logistik negara. Rekaman video yang telah diverifikasi oleh sejumlah pemantau konflik menunjukkan kerumunan besar menguasai jalan-jalan utama di sekitar kawasan pelabuhan, termasuk akses menuju fasilitas bea cukai dan terminal logistik. Dalam beberapa kasus, pasukan keamanan terlihat menarik diri dari titik-titik tertentu, sementara laporan saksi mata menyebutkan adanya personel yang melepaskan seragam dan berbaur dengan warga sipil, indikasi tekanan psikologis yang signifikan di lapangan. Simbolisme juga memainkan peran penting. Beberapa video memperlihatkan demonstran memanjat derek pelabuhan dan mengibarkan bendera singa dan matahari, simbol Iran pra-1979. Bagi banyak pengamat, tindakan ini melampaui ekspresi protes biasa. Ia dibaca sebagai pernyataan politik terbuka tentang penolakan terhadap legitimasi Republik Islam. Dampak praktis dari gangguan di Bandar Abbas sangat nyata. Aktivitas bongkar muat dilaporkan terhenti di sejumlah terminal. Kapal-kapal kargo menunggu di perairan tanpa kepastian jadwal. Jika kondisi ini berlanjut, rezim berisiko kehilangan akses stabil terhadap impor bahan pangan, obat-obatan, suku cadang industri, dan peralatan teknis, termasuk yang dibutuhkan untuk menopang aparat keamanan. Namun krisis tidak berhenti di pelabuhan. Ribuan kilometer pipa dan fasilitas energi di Provinsi Khuzestan, jantung industri minyak Iran, kini berada di bawah tekanan serupa. Di sekitar Ahvaz, kota yang lama menjadi pusat produksi dan pengolahan minyak, para pekerja kilang dilaporkan melancarkan pemogokan terkoordinasi. Berbeda dari aksi-aksi sebelumnya, kali ini protes tidak hanya bersifat simbolik. Menurut laporan dari lapangan dan dokumentasi visual, sebagian pekerja secara aktif menghentikan operasi dengan menutup katup dan menghentikan proses produksi. Khuzestan diketahui menyimpan sebagian besar cadangan minyak Iran dan menjadi sumber utama pendapatan negara. Gangguan berkepanjangan di wilayah ini berpotensi memangkas produksi jutaan barel per hari, angka yang jika terrealisasi akan berdampak langsung terhadap keuangan negara. Bagi rezim, implikasinya sangat serius. Pendapatan minyak merupakan sumber utama pembiayaan negara, termasuk untuk Garda Revolusi Islam atau IRGC, aparat keamanan, dan jaringan proksi regional. Ketika aliran pendapatan ini terganggu, kemampuan negara untuk mempertahankan loyalitas institusi keamanan pun ikut terancam. Dimensi sosial turut memperparah situasi. Di Khuzestan, komunitas etnis Arab telah lama menyuarakan keluhan terkait marginalisasi ekonomi, diskriminasi, dan kondisi kerja yang buruk. Dalam krisis saat ini, kemarahan yang terpendam itu tampak menyatu dengan aksi-aksi strategis yang menargetkan infrastruktur vital negara. Para analis memperingatkan bahwa eskalasi di sektor energi Iran tidak hanya berdampak domestik. Gangguan signifikan terhadap produksi dan ekspor minyak berpotensi mengguncang pasar global, mendorong kenaikan harga energi, dan menciptakan efek domino ekonomi di dalam negeri Iran sendiri. Pada titik ini, isu yang dipertaruhkan bukan lagi reformasi kebijakan, naiknya upah, atau konsesi politik terbatas. Yang sedang diuji adalah fungsi organ vital negara, jalur pernafasan ekonomi melalui pelabuhan, dan denyut nadi keuangan melalui ladang minyak. Jika kedua simpul ini terus lumpuh, krisis Iran akan memasuki fase baru, bukan sekedar gelombang protes, melainkan pertanyaan terbuka tentang kemampuan negara untuk mempertahankan kontrol atas fondasi dasarnya sendiri. Untuk memahami arti sesungguhnya dari rangkaian peristiwa ini, kita perlu melangkah sejenak dari bentrokan di jalanan dan meninjau puing-puing strategis yang ditinggalkannya. Hilangnya kontrol negara atas simpul-simpul utama seperti Bandar Abbas dan Ahvaz bukan sekedar krisis domestik. Ia berpotensi mengguncangkan keseimbangan geopolitik yang telah terbentuk selama lebih dari 1 dekade.
Selama bertahun-tahun, Republik Islam Iran berfungsi sebagai salah satu pilar utama dalam poros non-barat yang secara longgar menghubungkan Teheran, Moskow, dan Beijing. Hubungan ini bukanlah aliansi ideologis dalam arti klasik, melainkan jaringan kepentingan strategis, energi, logistik, dan penyeimbang terhadap tekanan barat. Kini, pilar Iran menunjukkan tanda-tanda retak serius. Salah satu titik paling krusial dalam konteks ini adalah Koridor Transportasi Internasional Utara Selatan atau International North-South Transport Corridor atau INSTC. Jalur ini menghubungkan Rusia dan kawasan Laut Kaspia dengan Teluk Persia melalui wilayah Iran, dengan Bandar Abbas sebagai ujung selatannya. Bagi Moskow, koridor ini memiliki arti strategis yang besar, terutama sejak sanksi Barat mempersempit akses Rusia ke jalur perdagangan dan pelabuhan-pelabuhan global lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, INSTC menjadi alternatif penting bagi Rusia untuk mempertahankan arus perdagangan dengan Asia Selatan, termasuk India, dan menopang logistik ekonomi dan secara tidak langsung kapasitas militernya. Gangguan fisik di Bandar Abbas, baik akibat pemogokan, penutupan fasilitas, atau ketidakpastian keamanan, secara efektif melumpuhkan jalur ini. Jika kendali negara atas pelabuhan tersebut benar-benar terlepas, Rusia akan kehilangan salah satu akses paling vitalnya ke Laut Hangat. Bagi Moskow, implikasinya melampaui kerugian ekonomi. Terputusnya koridor selatan berarti tekanan tambahan terhadap sistem logistik yang sudah terbebani oleh konflik berkepanjangan di Ukraina. Dalam skenario terburuk, ini dapat mengisolasi lebih jauh kehadiran Rusia di Timur Tengah, termasuk dukungannya terhadap Suriah yang selama ini sangat bergantung pada stabilitas jalur Iran. Dampak berantai ini tidak berhenti di Rusia. Di Beijing, perkembangan di Iran dipantau dengan kalkulasi yang sama dinginnya. Iran merupakan salah satu simpul penting dalam inisiatif sabuk dan jalan di Timur Tengah, sekaligus pemasok energi dengan harga preferensial bagi industri Cina. Stabilitas Iran selama ini diperlakukan sebagai aset strategis. Namun, aset itu kini berubah menjadi risiko. Negara yang dilanda ketidakstabilan internal berkepanjangan, gangguan produksi energi, dan potensi konflik terbuka tidak lagi selaras dengan pendekatan kehati-hatian Beijing. Bagi Cina, dukungan terhadap mitra bukanlah soal loyalitas politik, melainkan kelayakan investasi. Ketika risiko melampaui manfaat, jarak pun tercipta. Keheningan Rusia dan Cina dalam menghadapi krisis Iran mencerminkan sifat dasar hubungan antar rezim otoriter modern, kemitraan yang didorong oleh kepentingan dan rasa saling takut, bukan oleh loyalitas tanpa syarat. Para analis sering mencatat bahwa aliansi semacam ini rapuh dan akan retak ketika salah satu anggotanya menjadi beban. Rusia, yang terserap oleh konflik militernya sendiri dan tekanan ekonomi akibat sanksi, tidak memiliki kapasitas nyata untuk melakukan intervensi yang berarti di Iran. Cina di sisi lain tengah menghadapi perlambatan ekonomi domestik, krisis properti, dan tekanan struktural internal. Dalam konteks ini, Iran yang bergejolak bukanlah prioritas yang layak diselamatkan. Situasi ini menghidupkan kembali kekhawatiran lama di kalangan para pemimpin otoriter, efek domino revolusi. Sejarah musim Arab menunjukkan bahwa runtuhnya satu rezim dapat memicu keberanian lintas batas. Yang ditakuti bukan hanya kejatuhan sekutu, tetapi menularnya gagasan bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan ternyata bisa ditantang oleh mobilisasi massa. Di Iran, penolakan terbuka terhadap aparat keamanan dan simbol-simbol negara menunjukkan bahwa tembok ketakutan yang dibangun selama berdekade-dekade mulai runtuh. Ketika simbol-simbol ideologi negara diserang bahkan di kota-kota yang selama ini dianggap loyal, legitimasi moral rezim ikut tergerus. Ironi sejarah pun muncul dengan jelas. Revolusi 1979 yang kadang abad mengguncangkan tatanan regional dan menjadi momok bagi Barat, kini tampak berbalik arah. Apa yang disaksikan hari ini oleh sebagian pengamat adalah kebalikan dari proses tersebut. Tekanan dari bawah yang menantang sebuah sistem teokratis yang telah mapan selama hampir 45 tahun. Jika Iran mengalami perubahan rezim yang radikal atau bahkan hanya kehilangan kontrol efektif atas wilayah dan sumber daya strategisnya, dampaknya akan terasa jauh melampaui batas-batas nasional. Infrastruktur logistik Rusia di Timur Tengah, keamanan energi Cina, serta stabilitas proyek-proyek lintas regional akan ikut terancam. Dalam negeri, krisis legitimasi semakin nyata. Pengakuan utama pejabat tentang runtuhnya nilai mata uang dan ketidakmampuan negara menjaga kesejahteraan ekonomi dipersepsikan publik sebagai tanda kebangkrutan sistemik. Tuntutan pun bergeser dari reformasi menuju penolakan total terhadap struktur kekuasaan yang ada. Pada titik ini, absennya dukungan nyata dari mitra internasional rezim menjadi faktor kunci yang mempercepat perubahan psikologis di dalam negeri.
Ketika rakyat menyadari bahwa rezim berdiri sendirian, keseimbangan kekuasaan mulai bergeser. Apa yang terjadi di Iran hari ini, dengan demikian, bukan sekadar episode kerusuhan atau krisis ekonomi. Ini adalah ujian terhadap salah satu simpul terpenting dalam arsitektur geopolitik non-Barat. Dan hasilnya akan menentukan bukan hanya masa depan Iran, tetapi juga konfigurasi kekuatan global dalam tahun-tahun mendatang. Di tengah eskalasi krisis internal ini, muncul satu faktor eksternal yang secara signifikan membatasi ruang gerak rezim dan mengubah dinamika psikologis di lapangan. Dari Washington, sebuah peringatan keras dilontarkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang secara terbuka memperingatkan para pemimpin Iran agar tidak menggunakan kekerasan mematikan terhadap demonstran. Pernyataan tersebut yang menegaskan bahwa para pemimpin rezim akan dimintai pertanggungjawaban secara pribadi jika terjadi pembunuhan terhadap warga sipil, menjadi tekanan politik dan psikologis tambahan bagi aparat keamanan Iran. Bagi publik di dalam negeri, pernyataan ini memperkuat persepsi bahwa dunia internasional sedang mengawasi, dan bahwa tindakan represif tidak lagi bebas dari konsekuensi. Di sisi lain, bagi para komandan militer dan garda revolusi, pernyataan ini menambah lapisan keraguan yang nyata. Kekhawatiran akan tuntutan hukum di masa depan, sanksi personal, dan kemungkinan ditinggalkan oleh pimpinan politik jika situasi memburuk. Dalam konteks ini, sejumlah insiden di jalan-jalan Teheran, termasuk perebutan dan pembakaran kendaraan lapis baja, serta mundurnya aparat dari beberapa titik, dibaca oleh para analisis sebagai tanda melemahnya rantai komando dan munculnya kekosongan kekuasaan di tingkat taktis. Teriakan massa yang mengklaim penguasaan ruang publik bukan sekadar ekspresi euforia, melainkan refleksi dari retaknya kontrol negara di lapangan. Untuk memahami implikasi yang lebih luas, krisis ini perlu dilihat dalam kerangka militer dan keamanan regional yang lebih besar. Iran selama ini memainkan peran kunci dalam sebuah poros strategis bersama Rusia dan Korea Utara, terutama dalam hal pendanaan, produksi, dan transfer teknologi, termasuk sistem nirawak. Dalam konfigurasi ini, Iran berfungsi sebagai sumber dana dan basis industri penting. Gangguan terhadap pelabuhan utama dan terhentinya pendapatan minyak secara langsung mengancam arus kas yang menopang jaringan tersebut. Jika krisis ekonomi Iran berlanjut, kemampuan negara untuk mendanai jaringan proksi regionalnya, seperti Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, dan berbagai milisi di Irak akan tergerus secara drastis. Model kekuatan ini bergantung pada aliran dana yang stabil. Tanpa itu, loyalitas dan kapasitas militer jaringan tersebut berisiko runtuh. Selama bertahun-tahun, rezim Iran mempromosikan konsep ekonomi perlawanan, mengklaim bahwa negara mampu bertahan dan beradaptasi di bawah tekanan sanksi. Namun yang terlihat saat ini oleh banyak pengamat bukanlah ketahanan, melainkan kegagalan sistemik. Pemogokan pekerja minyak dan pelabuhan, penutupan toko-toko, serta laporan aparat keamanan yang meninggalkan pos menunjukkan gangguan simultan pada ekonomi, logistik, dan birokrasi keamanan. Sejarah menunjukkan bahwa sebuah negara masih dapat bertahan ketika konflik terbatas pada medan tempur. Namun ketika sektor ekonomi, rantai pasok, dan aparat penegak kuasa secara bersamaan berhenti berfungsi atau berpaling dari negara, sistem pemerintahan memasuki fase keruntuhan teknis. Dalam situasi ini, seruan tokoh oposisi di pengasingan Reza Pahlavi agar rakyat turun ke jalan dipahami oleh para pendukungnya bukan sekadar pencarian figur pemersatu, melainkan ekspresi keinginan untuk menutup bab sejarah yang dibuka pada 1979. Bagi banyak warga, tuntutan yang mengemuka bukan lagi reformasi bertahap, melainkan penolakan total terhadap ideologi dan struktur kekuasaan yang ada. Laporan tentang mobilisasi massa di kota-kota besar, termasuk Mashhad dan Teheran, yang selama ini dianggap sebagai basis simbolik dan ideologis rezim, menunjukkan bahwa legitimasi negara tidak lagi diperdebatkan melalui mekanisme formal, tetapi diuji secara langsung di ruang publik. Dalam konteks inilah, rumor mengenai rencana pelarian keluarga pimpinan tertinggi rezim ke luar negeri, meskipun belum terverifikasi, memiliki dampak psikologis yang besar. Bagi banyak orang Iran, isu semacam itu dipandang bukan sebagai tanda awal krisis, melainkan konfirmasi bahwa sistem sedang mencapai titik akhirnya. Seperti dalam banyak momen perubahan besar dalam sejarah, yang sedang terjadi di Iran dipahami oleh para pendukungnya sebagai upaya merebut kembali kendali atas masa depan mereka sendiri. Apakah proses ini akan berujung pada transformasi politik yang nyata, atau memasuki fase konflik yang lebih panjang, masih menjadi pertanyaan terbuka. Namun yang jelas,
negara ini sedang berada di salah satu persimpangan paling menentukan dalam sejarahnya. Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi pada video ini agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.